28 Februari tahun 1942. Langit di atas Selat Sunda tampak kelabu, bergelayut rendah, seperti menyimpan rahasia besar. Di kejauhan, suara ombak menampar haluan kapal dengan ritme yang tak biasa berulang, cepat dan berat. Malam itu, di Pelabuhan Merak, Jawa Barat, udara dipenuhi aroma garam laut dan asap minyak dari kapel-kapel Belanda yang bersiap mundur. Namun tak seorang pun tahu bahwa hanya beberapa jam lagi, Pulau Jawa akan diserbu oleh kekuatan militer paling menakutkan di Asia. Di seberang laut, di tepi selat yang memisahkan Jawa dan Sumatera, ratusan kapal Jepang berbaris diam di bawah kegelapan malam. Tidak ada lampu, tidak ada suara keras. Hanya dengung mesin diesel kapal pengangkut pasukan, tersamar di balik kabut tipis. Armada itu adalah bagian dari Western Invasion Force. Di bawah komando Laksamana Kenta, Furukawa bagian dari rencana besar untuk menaklukkan Hindia Belanda dalam waktu kurang dari seminggu. Di kapal utama, Rijo Maru, Kapten Hiroshi Fukuda memeriksa peta operasi. Di hadapannya Pulau Jawa terbelah dua dengan garis merah tebal yang menandai dua titik pendaratan utama, Eretan Wetan di utara dan Teluk Banten di barat. Operasi ini harus selesai dalam 3 hari, katanya dingin. 3 hari untuk menghancurkan kekuatan Belanda. 3 hari untuk merebut jantung Hindia. Sementara itu, di sisi Belanda, Letkol J.J. Pesman dari KNIL Tentara Kerajaan Hindia Belanda berdiri di atas menara pengawas Merak, memandangi laut gelap di kejauhan. Ia baru saja menerima kabar dari Intel bahwa kapal Jepang telah terlihat di Selat Makassar 2 hari lalu. Tapi laporan itu dianggap tidak mendesak. Pesman menghela napas panjang, menatap horizon. Kalau mereka datang, gumamnya lirih, kami takkan punya cukup waktu untuk bertahan. Tepat pukul 23, radar pantai di Anyer menangkap sinyal sama ratusan titik bergerak cepat ke arah selatan. Operator, panik, segera melapor. Kontak besar, 40 mil di utara. Tapi sebelum laporan itu sempat diteruskan ke markas di Bandung, sambungan telepon terputus. Di laut, para pelaut Jepang menyiapkan diri. Perahu pendarat jenis Daihatsu diturunkan satu persatu. Pasukan infanteri dari divisi kedua berseragam lapangan berwarna kaki. Wajah mereka dicat gelap. Beberapa memegang senapan Arisaka, yang lain membawa granat tangan dan pedang katanas pendek. Mereka berdoa singkat. Kemudian diam. Di antara mereka, Sersan Sato menatap laut tenang dan berbisik ke rekan di sampingnya. Besok pagi, tanah Jawa akan menjadi milik Kaisar. Di pantai Merak, malam semakin senyap. Hanya cahaya bulan yang redup menyorot barisan kapal patroli kecil milik Belanda. Di salah satunya, Kapten Laut Johan van der Veen memeriksa amunisi peluru terbatas. Bahan bakar menipis. Ia tahu armada Belanda telah hancur di Laut Jawa beberapa hari lalu. Tidak ada bala bantuan yang akan datang. Mereka sendirian. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara yang tak asing tapi menggetarkan hati Derti. Bunyi senapan mesin dari arah laut. Beberapa detik kemudian, peluru tracer melesat di langit, meninggalkan garis merah menyala. Kontak visual, teriak salah satu awak kapal. Van der Veen menurunkan teropong dan melihatnya ratusan perahu pendarat Jepang meluncur cepat menuju pantai seperti gerombolan hantu dari kabut. Sirene darurat meraung di seluruh pelabuhan. Prajurit-prajurit Kanil berlari ke posisi masing-masing. Suara sepatu menghantam tanah bercampur teriakan perintah dalam bahasa Belanda dan Melayu. Persiapkan senapan mesin. Di sisi timur, arahkan mortir ke titik 045. Namun sebelum mortir pertama sempat ditembakkan, rentetan artileri dari laut menghantam garis pantai. Ledakan pertama memekakan telinga. Api melonjak ke langit, menerangi seluruh pelabuhan. Gudang bahan bakar meledak, memuntahkan bola api raksasa. Ombak panas dan puing-puing logam beterbangan. Pasukan Jepang mulai mendarat. Mereka bergerak cepat, terlatih, seolah telah berlatih skenario ini berkali-kali. Dalam waktu 15 menit, posisi pertahanan depan Belanda di Merak hancur total. Di tengah kobaran api, Letkol Pesman memerintahkan mundur ke arah serang. Ia tahu pertempuran malam ini hanyalah awal. Pertahanan utama ada di Bandung, katanya sambil menatap ke arah timur. Kita akan melawan di sana. Tapi di laut, Laksamana Furukawa sudah tersenyum puas. Pendaratan berhasil, lapornya kepada Tokyo melalui radio terenkripsi. Tahap pertama selesai. Ia menatap ke arah pantai Jawa yang terbakar di kejauhan dan berbisik lirih. Besok pagi, Batavia. Api masih menyala di Pelabuhan Merak. Bau asap dan mesiu memenuhi udara ketika pasukan Jepang melangkah dari pantai menuju pedalaman. Di bawah cahaya fajar yang merah muda, deru tank ringan Type 95 Hago
terdengar bergema di jalan-jalan sempit menuju serang. Pasukan infanteri Jepang bergerak dengan disiplin mengerikan, tanpa banyak bicara. Pada pukul 6 pagi, 1 Maret tahun 1942, invasi penuh ke Pulau Jawa resmi dimulai. Dari 3 arah, Banten di barat, Eretan Wetan di utara, dan Kregen di timur, pasukan Jepang mendarat secara serentak. Ini bukan kebetulan. Operasi ini disusun dengan presisi matematis oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, Komandan Angkatan Darat ke-16 Jepang. Tujuannya sederhana, merebut Batavia dan Bandung dalam 3 hari, sebelum pasukan Belanda bisa menyusun pertahanan ulang. Di sisi lain, di markas besar Bandung, Letnan Jenderal A. Terporton, Panglima tertinggi Kenil, menerima kabar buruk satu demi satu. Pasukan mendarat di Banten, Eretan, dan Kregen. Lapor perwira pengintai. Terporton menatap peta dengan wajah pucat. Mereka datang dari 3 arah, gumamnya pelan. Ini bukan serangan, ini penjepitan. Sementara itu di lapangan, Letkol Pesman dan pasukannya berusaha mundur sambil bertempur. Di sekitar serang, suara pertempuran tak berhenti sejak subuh. Truk-truk KNI terbakar di jalan, sementara penduduk sipil berlarian meninggalkan rumah mereka. Seorang perwira Belanda menatap ke arah kota yang terbakar dan berteriak dalam bahasa Belanda, "Kita tak bisa menahan mereka. Mereka terlalu banyak." Pasukan Jepang bergerak cepat ke selatan, menembus pertahanan satu persatu. Di depan mereka, regu pengintai dengan sepeda motor dan tank ringan melaju tanpa henti, membabat segala yang menghadang. Serangan udara dari pesawat tempur Nakajimaki 43 Hayabusa menggelegar di atas kepala, menjatuhkan bom ke posisi artileri Belanda. Asap hitam membubung tinggi di atas perkebunan karet. Di sisi barat, pasukan marinir Jepang merebut Cilegon dalam waktu kurang dari 2 jam. Mereka langsung menurunkan bendera Belanda dan menggantinya dengan bendera merah putih dengan lingkaran matahari di tengah, simbol kekaisaran Jepang. Dari sana, mereka bergerak menuju Tangerang. Pada sore hari, ribuan tentara Jepang sudah berada hanya 70 km dari Batavia. Tak ada pasukan sekutu yang mampu menahan mereka. Sebagian besar unit KNI sudah tercerai-berai, komunikasi antar divisi angkur. Bahkan sebagian pasukan lokal yang sudah kehilangan komando mulai meninggalkan pos mereka dan kembali ke desa-desa. Di Tangerang, pertempuran jalanan pecah sengit. Pasukan KNI yang tersisa mencoba menahan serangan dengan senapan mesin dan senjata anti-tank buatan Inggris, Boys Rifle. Namun tang-tang Jepang terus maju, menghancurkan barikade kayu dan beton dengan peluru 37 mm. Salah satu tang Jepang berhenti karena rantai macet, tapi krunya keluar tanpa ragu, memperbaikinya di bawah hujan peluru pemandangan yang membuat pasukan Belanda tertegun. Letnan Vanderbeen, yang sebelumnya bertahan di Merak, kini memimpin unit kecil di Tangerang. Wajahnya hitam oleh jelaga, matanya merah karena kurang tidur. "Kita tak bisa menahannya di sini," katanya pada bawahannya. "Kalau Batavia jatuh, kita mundur ke Bandung." Ia tahu pertempuran ini bukan tentang kemenangan tapi tentang waktu. Setiap jam yang mereka tahan memberi kesempatan bagi pasukan lain untuk mundur dan menyusun perlawanan. Namun, waktu justru berpihak pada Jepang. Radio Tokyo menyiarkan kabar kemenangan besar. Pasukan kekaisaran telah mendarat di Jawa. Operasi berlangsung sesuai rencana. Di kapal induk Sitosa, Laksamana Furukawa menerima laporan bahwa jalur laut ke Batavia sudah aman. Ia memerintahkan kapal perbekalan dan artileri berat untuk mulai bergerak mendekat. Malam kedua invasi, 1 Maret, langit Jawa penuh kilatan api. Di sekitar Batavia, pasukan Belanda menyalakan gudang bahan bakar mereka sendiri agar tidak jatuh ke tangan musuh. Ledakan besar mengguncang pelabuhan Tanjung Priok, disusul kobaran api yang menjalar hingga gudang peluru. Sersan Sato dari divisi Keminus II Jepang memandangi nyala api itu dari kejauhan, sambil duduk di atas kendaraan lapis baja. Ia tersenyum kecil dan berkata pada rekannya, "Kita bahkan belum masuk Batavia, tapi mereka sudah menghancurkan kota mereka sendiri." Di Bandung, radio militer terus berderit dengan kabar buruk. Komando pusat kehilangan kontak dengan hampir seluruh unit di barat. Terporton menatap para perwiranya. "Batavia akan jatuh," katanya datar. "Tapi kita belum kalah." Ia menunjuk peta dan memberi perintah terakhir malam itu. Pertahanan akhir Bandung. Subuh, tanggal 2 Maret tahun 1942. Langit di atas Batavia berwarna kelabu, diselimuti kabut asap dan bau mesiu. Burung-burung menghilang, digantikan raungan mesin kendaraan lapis baja Jepang yang semakin dekat dari arah barat. Di jalan-jalan utama, seperti kebun jeruk,
dan Tanah Abang. Warga sipil berlarian, menyeret koper dan anak-anak mereka ke tempat perlindungan. Beberapa menatap langit, mencari pesawat sekutu, namun yang datang justru pesawat Jepang. Meluncurkan bom kecil di sekitar pelabuhan Tanjung Priok. Letnan Johan van der Veen kini kelelahan setelah 2 malam tanpa tidur. Berdiri di pinggir jalan dekat stasiun kota, ia menatap sisa-sisa pasukannya, sekitar 40 orang KNIL yang tersisa. Dengan wajah pucat, senjata kotor, dan semangat yang hampir habis. "Jangan lari sebelum aku perintahkan," katanya dengan suara serak. "Kita bertahan di sini selama mungkin." Namun kenyataannya, pertahanan Batavia hanyalah bayangan dari kekuatan yang dulu pernah ada. Unit-unit KNIL hancur terpisah. Sebagian menyerah, sebagian lagi mundur ke selatan. Pada pukul 7 pagi, pasukan Jepang memasuki pinggiran kota lewat jalur Tangerang. Di depan mereka, tang-tang ringan Hago bergerak cepat, diikuti infanteri dengan bendera matahari terbit berkibar di depan. Di bawah pimpinan Mayor Jenderal Tsuchihashi, Divisi Kedua, Jepang melancarkan serangan berlapis. Artileri 75 mm mereka menghantam posisi pertahanan Belanda di Kemayoran dan Mangga Besar. Sementara itu, dari arah utara, marinir Jepang merebut pelabuhan Tanjung Priok. Tanpa perlawanan berarti karena gudang bahan bakar sudah meledak sehari sebelumnya. Letkol Pesman yang selamat dari serang kini berada di pusat kota. Ia mencoba mengatur barisan terakhir KNIL untuk bertahan di kawasan Harmoni. Tapi artileri Jepang terus menggempur tanpa henti. Bangunan-bangunan tua Belanda runtuh satu persatu. Jalanan dipenuhi puing, mayat, dan asap. Sementara itu, di kantor Gubernur Jenderal di Weltevreden, sekarang sekitar lapangan Banteng, suasana kacau. Dokumen-dokumen dibakar, radio berdesis dengan berita terakhir. Pasukan Jepang telah menembus pusat kota. Beberapa perwira KNIL mencoba mengatur evakuasi pejabat sipil ke Bandung. Tapi semua sadar, waktunya sudah habis. Pada pukul 10 pagi, tank Jepang memasuki kawasan pusat Batavia. Suara rantai logam bergesekan di atas aspal yang retak. Warga bersembunyi di balik jendela. Seorang wanita tua di daerah Pasar Baru menatap iring-iringan pasukan Jepang melewati rumahnya dan berbisik lirih. Mereka datang seperti badai. Di depan gedung KPM perusahaan pelayaran Belanda, pasukan Belanda terakhir mencoba perlawanan terakhir. Letnan van der Veen memerintahkan tembakan senapan mesin ke arah tank Jepang. Peluru-peluru memantul di pelat baja. Tank berhenti sejenak, lalu menembakkan meriamnya. Ledakan menghancurkan dinding gedung, dan debu tebal menyelimuti semuanya. Ketika debu mereda, van der Veen terujung, darah menetes di pelipisnya. Ia memandang bendera Belanda di atas gedung, yang kini setengah terbakar, lalu menatap ke arah bawahannya. "Turunkan bendera itu," katanya lirih. "Kita tak bisa menahannya lagi." Pada siang hari, 2 Maret tahun 1942, Batavia resmi jatuh ke tangan Jepang. Komando Kanal di kota dibubarkan di bawah pengawasan pasukan Tsuchihashi. Seluruh garnisun Belanda diperintahkan menyerah tanpa syarat. Para prajurit berjalan keluar dari barak mereka, meletakkan senjata, dan mengangkat tangan. Beberapa menangis diam-diam. Sersan Sato berjalan di antara tawanan dengan wajah datar. Ia melihat seorang tentara Belanda yang masih muda menatapnya tajam, lalu menunduk pelan. Sato berhenti lalu berkata dalam bahasa Jepang, "Perang ini belum berakhir, tapi untuk kalian." Di sepanjang jalan Batavia, bendera matahari terbit dikibarkan di atas gudang-gudang pemerintah. Suara pengeras suara Jepang mengumumkan, Batavia kini berada di bawah perlindungan Kekaisaran Dai Nippon di Bandung. Letnan Jenderal Terporten menerima kabar itu dengan wajah muram. "Batavia sudah jatuh," kata ajudannya pelan. Terporten menatap peta besar, di depannya hanya Bandung yang masih belum disentuh. Ia tahu, Jepang akan datang ke sana berikutnya. Namun meskipun ibu kota telah ditaklukkan, Belanda menolak menyerah total. Di radio militer yang masih tersisa, terdengar pesan singkat dari seorang perwira di Bandung, "Selama kami masih hidup, perang belum selesai." 3 Maret tahun 1942. Bandung, Jawa Barat. Kota yang dikelilingi pegunungan itu kini menjadi benteng terakhir Belanda di Hindia Timur. Suhu pagi terasa dingin, namun udara syarat dengan ketegangan. Di sepanjang jalan Braga, truk-truk militer melintas, mengangkut pasukan KNIL yang tersisa, sementara warga sipil berbondong-bondong menuju selatan, mencari tempat perlindungan di pegunungan Ciwidey dan Lembang. Di markas besar di Gedung Sate, Letnan Jenderal Terporten berdiri di depan peta besar Pulau Jawa. Di sekelilingnya,
Perwira-perwira Belanda dan Inggris duduk diam. Batavia telah jatuh, katanya tegas. Tapi pasukan kita masih memiliki kekuatan di sini. Kita akan bertahan selama mungkin. Dunia harus tahu bahwa Hindia Belanda tidak menyerah tanpa perlawanan. Namun semangat itu lebih merupakan bentuk kehormatan daripada strategi. Kenyataannya, kekuatan KNL di Bandung sudah menipis. Sebagian besar pesawat dihancurkan di pangkalan Kalijati. Artileri berat hilang di Semarang, dan pasokan amunisi hampir habis. Hanya sekitar 7.000 tentara gabungan Belanda, Ambon, Manado, dan Jawa yang masih siap bertempur. Sementara itu, dari arah utara, pasukan Jepang bergerak cepat. Divisi kedua, di bawah Mayor Jenderal Tsuchihase yang baru saja merebut Batavia, kini melaju ke selatan melalui Purwakarta. Di belakang mereka, artileri dan kendaraan lapis baja bergerak tanpa henti. Dalam waktu kurang dari 2 hari, mereka sudah mencapai Subang dan Lembang. Letnan Van der Been, yang berhasil selamat dari pertempuran Batavia, kini bertugas di garis depan di sekitar Lembang. Ia memimpin pasukan kecil berisi tentara Ambon dan Jawa. Sebagian masih remaja. Sore itu, ia berdiri di tepi bukit sambil memandangi lembah yang berkabut. Dari kehauan terlihat asap membumbung dari arah utara. Itu mereka, katanya pelan. Jepang sudah di sini. Malam itu, hujan turun deras. Dentuman artileri mulai terdengar, menggetarkan jendela-jendela rumah di Bandung. Di markas komando, Terporton menerima laporan satu demi satu. Mereka telah menembus Purwakarta. Posisi Lembang terancam. Pasukan cadangan belum tiba. Laporan itu membuat ruangan hening. Semua tahu, jika Lembang jatuh, maka pintu menuju Bandung terbuka lebar. Pagi 5 Maret, pertempuran di Lembang pecah dengan hebat. Pasukan KNIL yang tersisa bertahan mati mission di bawah tembakan artileri Jepang. Letnan Van der Been berlari di antara parit, memberikan perintah kepada anak buahnya. Tahan posisi. Jangan mundur sebelum ada perintah. Tapi serangan Jepang datang bertubi-tubi. Mortir menghantam pos senapan mesin, ledakan mengguncang tanah, dan asap tebal menutupi pandangan. Di tengah kekacauan, Van der Been tertembak di bahu. Ia jatuh, menatap langit kelabu, dan mendengar suara gemuruh tank Jepang mendekat. Seorang prajurit Ambon menariknya ke belakang, berteriak, "Tuan, kita harus mundur." Van der Been menggeleng. "Tidak, jangan biarkan mereka lewat." Tapi suara tank semakin dekat. Dan akhirnya, ia pingsan di tengah bau mesiu dan hujan darah. Sementara itu, di Bandung, Terporton menerima laporan terakhir dari garis depan. Lembang jatuh. Pukul 15. Ia menunduk, menatap meja. Keputusan yang paling sulit dalam kariernya sudah di depan mata. Ia berjalan ke jendela, menatap kota Bandung yang diselimuti kabut, dan suara tembakan yang semakin dekat. Malamnya, rapat darurat digelar di Gedung Sate. Perwira-perwira senior, termasuk pejabat sipil tertinggi, berkumpul dengan wajah muram. Setelah beberapa menit hening, Terporton berdiri. "Kita telah melakukan semua yang bisa kita lakukan," katanya perlahan. "Pasukan kita telah berjuang dengan keberanian yang luar biasa. Tapi kita tidak bisa membiarkan ribuan warga sipil mati sia-sia." Ia menatap mereka satu persatu. "Mulai besok pagi, saya akan memerintahkan penghentian tembak-menembak. Ini bukan kekalahan moral, tapi akhir dari perang yang tak seimbang." Beberapa perwira menunduk, yang lain meneteskan air mata diam-diam. Di luar, hujan masih turun deras di atas kota Bandung. Seolah langit pun berduka. Pagi 8 Maret tahun 1942, Letnan Jenderal Terporton menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura dari Angkatan Darat Jepang di Kalijati, Subang. Pertemuan itu berlangsung singkat, tanpa banyak kata. Imamura hanya menunduk dan berkata dingin, "Perang kalian telah selesai." Terporton menatapnya, lalu menjawab pelan, "Perang kami mungkin selesai, tapi semangat kami belum." Itulah hari ketika bendera Belanda terakhir diturunkan di Jawa. Dan sejak saat itu, untuk pertama kalinya dalam 3 abad, Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan bangsa Asia. Kalijati, 8 Maret tahun 1942. Langit di atas lapangan udara itu cerah, tapi udara terasa berat, menekan dada siapapun yang berdiri di sana. Di dalam sebuah hanggar sederhana, 2 meja kayu disatukan, di atasnya terbentang 2 bendera, Belanda dan Jepang. Di sisi kanan Jenderal Hitoshi Imamura berdiri tegak
dalam seragam lapangan berwarna zaitun, dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Di sisi kiri Letnan Jenderal Aiter Portan menatap kosong ke depan. Di luar, suara langkah kaki pasukan Jepang menggema. Mereka berdiri dalam barisan sempurna, sementara pasukan Belanda yang menyerah dikumpulkan di padang rumput luas. Beberapa menunduk, beberapa menatap langit, tak percaya bahwa segalanya berakhir begitu cepat. Hanya 3 hari sejak pendaratan di Bantendan, seluruh Pulau Jawa kini jatuh ke tangan Jepang. Penyerahan itu berlangsung tanpa banyak kata. Imamura hanya berbicara singkat melalui penerjemah. Mulai hari ini, seluruh kekuatan Belanda di Jawa dan Madura berada di bawah kendali Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Terporten menandatangani dokumen itu dengan tangan gemetar. Tinta hitamnya menetes sedikit di atas kertas, seperti noda kecil yang akan menjadi simbol kehancuran sebuah imperium berusia ratusan tahun. Setelah penandatanganan selesai, Imamura menunduk ringan, lalu berbalik tanpa ekspresi. Tidak ada selebrasi, tidak ada sorak-sorai. Karena bagi Jepang, ini hanyalah satu bab dalam perang panjang menuju dominasi Asia. Tapi bagi Belanda dan bagi rakyat di Hindia, timur hari itu adalah garis pemisah antara masa lalu dan masa depan. Sore itu, di Bandung, Letnan van der Veen yang selamat dari pertempuran dibawa ke rumah sakit lapangan. Ia masih terbaring dengan luka di bahunya. Dan ketika mendengar kabar bahwa perang telah berakhir, ia hanya menutup mata dan berbisik lirih. Kami berjuang sebaik yang kami bisa. Namun bagi penduduk pribumi, berita tentang jatuhnya Belanda menyebar cepat dan membawa campuran perasaan aneh, ketakutan, dan harapan. Di pasar-pasar, di rumah-rumah desa, orang-orang berbisik satu sama lain. Belanda sudah kalah. Jepang datang. Sebagian percaya Jepang adalah pembebas Asia. Sebagaimana propaganda mereka sering katakan, Asia untuk orang Asia. Namun yang datang bukan pembebasan, melainkan penjajahan baru lebih keras, lebih brutal, dan jauh lebih menakutkan. Beberapa hari setelah penyerahan, tentara Jepang mulai menegakkan kendali penuh. Kantor pemerintahan diambil alih, komunikasi diblokir, dan bendera matahari terbit dikibarkan di setiap gedung pemerintahan. Para perwira Belanda dikirim ke kamp tahanan di Cimahi dan Sukabumi. Tentara KNIL dipisahkan dari keluarganya dan dikawal dengan bayonet menuju kamp interniran. Sersan Sato, yang kini ditempatkan di Batavia, menatap barisan tawanan yang lewat di depannya. Ia tidak tersenyum. Ia tahu perang belum selesai karena Jepang masih harus menghadapi Amerika dan Inggris di Pasifik. Tapi bagi dirinya, kemenangan di Jawa adalah bukti bahwa bangsa Asia mampu menaklukkan kekuatan Barat. Ia berbisik pada dirinya sendiri, Kaisar akan bangga. Namun di balik kemenangan Jepang, tragedi besar mulai terbentuk. Ribuan warga sipil baik pribumi maupun Belanda menderita di bawah pendudukan. Kekurangan pangan, kerja paksa, dan sensor ketat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kota-kota besar seperti Batavia dan Surabaya berubah menjadi bayangan suram dari kejayaannya. Di pedesaan, gerakan bawah tanah mulai muncul. Beberapa pemuda Indonesia yang sebelumnya bekerja untuk KNIL mulai membentuk kelompok rahasia. Mereka melihat kejatuhan Belanda bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal-awal bagi perjuangan mereka sendiri. Dalam catatan harian seorang pemuda bernama Soekardi di Bandung, tertulis, ketika bendera Belanda diturunkan, kami tidak bersorak, tapi di hati kami, ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Mungkin, ini saatnya bangsa kami bangun. 3 hari yang mengubah sejarah itulah yang dikatakan banyak orang setelahnya. 3 hari yang menandai akhir dari kekuasaan Eropa di Asia Tenggara dan awal dari masa kelam pendudukan Jepang. Tapi juga, secara tak terduga, 3 hari yang membangunkan kesadaran bangsa Indonesia akan kemerdekaannya sendiri. Karena dari reruntuhan Batavia dan Bandung, dari debu pertempuran yang membakar tanah Jawa, lahir sebuah tekad baru bahwa kelak, negeri ini tak akan tunduk lagi pada siapapun. Dan disinilah semuanya dimulai. Di tengah perang yang seharusnya bukan milik mereka, rakyat Nusantara menyadari bahwa mereka punya sesuatu yang lebih besar untuk diperjuangkan.